Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ulanda dengan NIM 1923183 dari jurusan Pendidikan IPA dengan mata kuliah yang dimpu Teknologi Terbarukan dengan dosen pengampu Ibu Rani Oktavia, SPD, NPD. Selanjutnya yaitu mengenai materi yang akan disampaikan dalam video ini, yaitu tentang robot ramah lingkungan. Tahukah kamu apa itu robot ramah lingkungan? Nah, robot ramah lingkungan adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu, yaitu melalui kecerdasan buatan yang bisa membantu dalam menjaga lingkungan. Robot pertama kali diperkenalkan oleh Karel Capek dalam sebuah pentas sandiwara pada tahun 1921 yang berjudul Rossum Universal Robot. Robot biasanya digunakan untuk yang pertama itu tugas yang berat, yang kedua berbahaya, yang ketiga itu pekerjaan yang berulang dan kotor. Nah, biasanya kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Selanjutnya yaitu yang keempat untuk pembersihan limbah beracun, yang kelima penjelajahan bawah air dan luar angkasa, selanjutnya pertambangan, selanjutnya pekerjaan cari dan tolong atau search and rescue, dan yang terakhir yaitu untuk pencarian tambang. Jenis-jenis robot ramah lingkungan meliputi yang pertama yaitu robot daur ulang ramah lingkungan, yang kedua robot ramah lingkungan yang membantu dalam bidang pertanian, ketiga, ekorobotik, dan yang keempat, robot RIPA. Peluang pengembangan robot ramah lingkungan. Yang pertama yaitu robot membantu meringankan pekerjaan manusia. Yang kedua, robot dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang ketiga, robot dapat dibuat dalam bentuk sebesar dan seperti apapun. Yang keempat, robot ramah lingkungan mudah dan cepat untuk diperbaiki atau didaur ulang kembali. Dan yang kelima, dalam industri perunggasan dapat meminimalkan risiko penularan penyakit. Tantangan dalam pengembangan robot ramah lingkungan. Yang pertama yaitu sempitnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, krisis energi. Yang ketiga, menumpuknya sampah. Yang keempat, ada global warming. Yang kelima, biaya operasional mahal. Dan yang keenam, jika rusak, susah untuk diperbaiki. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan robot. Nah, yang pertama, meringankan pekerjaan manusia. Yang kedua, menstabilkan dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, jam kerja mendekati 24 jam per hari. Yang keempat, mengurangi waktu pergantian pekerjaan. Yang kelima, mengatasi masalah kurangnya tenaga terampil. Yang keenam, tidak bekerja secara monoton. Yang ketujuh, menghemat sumber daya. Yang kedelapan, menghemat material dan suhu cadang. Dan yang terakhir, tidak perlu pendingin, pemanas, dan penerang ruangan. Untuk terakhir yaitu kekurangan robot. Yang mana kekurangan robot yang pertama yaitu membutuhkan biaya awal yang sangat mahal. Dalam pembuatan robot diperlukan biaya yang besar untuk menghasilkan sebuah robot. Yang kedua yaitu berkurangnya lapangan pekerjaan, sehingga meningkatnya angka pengangguran. Yang ketiga, tenaga manusia sudah tidak diperlukan lagi karena sudah digantikan oleh robot. Sebagian besar tenaga manusia sudah digunakan sehingga dapat menyebabkan pengangguran. Yang keempat itu menumbuhkan sifat malas terhadap manusia karena semua sudah ditangani oleh robot. Banyaknya peran yang tergantikan oleh robot, pekerjaan manusia akan semakin sedikit dan semua hal itu akan dilakukan oleh robot. Maka manusia tidak hanya akan menjadi pemalas, tapi mungkin saja menjadi gemuk dan lumpuh karena kurangnya beraktivitas. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.